Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku. Tingkat membaca masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, ini turun 0,01%. Jadi Dinas Perpustakaan di Sumatera Selatan ini dalam mengembangkan budaya baca dengan strategi jemput bola. Artinya bukan hanya mengunjungi ke sini, tetapi kami mendekatkan buku itu kepada pengunjung. Artinya seperti kita membuat pojok baca digital di LRT, bandara, sekarang ada di Polda, ada di Montpera, ada beberapa tempat yang pengunjungnya, artinya buku itu didekatkan dengan masyarakat. Artinya pengunjungnya sekarang ini kami berupaya itu bukan hanya orang yang datang, tetapi juga ada kunjungan-kunjungan yang dari sekolah-sekolah. Di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan telah meluncing gerakan literasi bahasa isyarat dari tahun 2001. Itu inisiasinya dari Duta Literasi. Duta Literasi punya program, salah satunya gerakan literasi bahasa isyarat. Dengan dasar bahwa sekarang ini semua layanan publik itu mengharuskan adanya kesetaraan bagi disabilitas. Disabilitas yang paling rendah ataupun yang paling anjlok tentang kesehatan mentalnya adalah tuli. Bagaimana kita menjadi teman dengar seperti itu. Jadi memperbanyak orang yang memahami tentang budaya tuli dan berkomunikasi sederhana dengan orang tuli. Ketika ada kunjungan ke sini, maka akan diberikan informasi tentang bahasa isyarat kepada anak sekolahan. Selain bahasa isyarat, ada hitung detik, kami juga mengembangkan baca cepat, sama juga kami punya program kelas asik namanya, klasik. Literasi merupakan jendela dunia. Melalui kata-kata, kita memahami, bermimpi, dan menciptakan masa depan. Namun, di tengah bangsa besar dengan lebih dari 278 juta jiwa, hanya segelintir yang mampu menjangkau dunia melalui membaca. Hari ini, kami ingin bercerita tentang mereka yang mampu membuat perubahan. Gerakan literasi yang lahir dari kepedulian. Salah satu komunitas yang bergerak untuk literasi di Kota Palembang adalah Buku-Buku Linda. Oke, jadi latar belakang terbentuknya BBL itu ada dua. Yang pertama itu karena kehidupan sehari-hari ya, saya membaca satu artikel ciri-ciri orang sukses, dan dia mengatakan bahwa orang sukses itu suka baca buku, dan negara maju
rata-rata seperti di Eropa membaca 20 buku dalam setahun. Jadi saya bingung, setahun saya baca berapa buku ya? Dan saya penasaran karena saya suka membeli dan membaca buku, tapi nggak suka mengkoleksinya, jadi nggak tahu berapa jumlahnya. Akhirnya saya bangun satu akun Instagram khusus untuk sharing apa yang telah saya baca, dan ternyata menarik banyak awareness dari teman-teman saya yang suka literasi juga dan mengusulkan untuk membangun komunitas. Akhirnya saya bangun komunitasnya dan terjadilah sampai hari ini. Terus yang latar belakang kedua, setelah dari keinginan bangun komunitas, mulai mikir apa latar belakang yang kuat untuk bangun komunitas ini. Ternyata Sumatera Selatan itu data dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa Sumatera Selatan peringkat 2 dengan jumlah universitas terbanyak di seluruh Sumatera dan terbanyak ke-9 di seluruh Indonesia. Ini data BPS tahun 2023. Dan ternyata tidak sebanding dengan jumlah siswa-siswi SMA sederajat yang lanjut ke dunia perkuliahan, yang lanjut kuliah, yang lanjut ke pendidikan tinggi. Kita peringkat 2 terendah di seluruh Sumatera setelah Lampung. Akhirnya kami bingung, ini kok jumlah universitasnya nggak sejalan dengan siswa-siswi yang lanjut kuliah. Ini adalah gap tinggi, maka dari itu kita ciptakan komunitas literasi, komunitas yang berisikan mahasiswa dan siswa-siswa pemuda usia 16-30 tahun untuk mulai bergerak meningkatkan literasi di Sumatera Selatan. Program kita ada banyak ya teman-teman ya. Kami bagi jadi 6 hal besar. Yang pertama itu baca, tulis, hitung, English, literasi spesialis tulis, dan terakhir donasi. Jadi dari baca itu kita ada book review. Semua anggota itu akan mereview buku. Terus ada mentoring kelas juga, mendapatkan insight dari narasumber-narasumber kredibel. Dan juga ada podcast untuk mendapat insight-insight dari para penulis atau duta literasi. Dan yang kedua itu dari tulis. Kita menulis buku, ingin menerbitkan 2 buku. Kita udah menulis 2 buku. Buku self improvement yang akan publish di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Lagi di auditor oleh salah satu penerbit. Dan yang kemudian kita ada literasi campaign juga di sosial media. Jadi kita menulis sesuatu tentang buku, bacaan, atau literasi apapun itu untuk di-share ke sosial media anggota buku-buku Linda atau kita sebutnya Babylians. Terus ada hitung juga, kita ngajarin hitung matematika di anak-anak SD yang mengundang kami bekerja sama dengan kampus mengajar kemarin. Terus baca, tulis, hitung, English juga kita bekerja sama dengan Sun Education mengadakan IELTS prediction test atau IELTS class online Zoom bareng-bareng untuk anggota BBL. Dan yang berikutnya itu literasi spesialis tulis yang hari ini masih top banget, masih gaung-gaungnya kita kerjakan karena setahun itu kita targetin 20 SMA sederajat, SMA, SMK untuk kita datangin dan kita ajarin 2 hal. Yang pertama itu agenda mengenal dunia perkuliahan, seperti apa dunia kuliah, dan jurusan dan prospek kerja apa. Lalu yang kedua yaitu mengajarkan calis tulis, baca, tulis, hitung, English yang kita adakan ranking 1-nya, yang nanti 3 pemenang dari tiap sekolah kita aduin lagi kompetisinya untuk mendapatkan piala bergilir sekolah terliterasi. Dan yang terakhir itu donasi. Atau masyarakat sendiri, baik NGO ataupun masyarakat biasa ataupun akademisi pendidikan itu semua mendukung, atau company juga mendukung. Seperti beberapa company itu memberikan sponsornya, atau beberapa sekolah itu langsung seperti dinas-dinas juga pemerintah kita, dinas pendidikan itu memberikan izin untuk datang ke semua sekolah juga welcome, kita datangin, kita kerjasama dengan masyarakat juga, kita kerjasama dengan museum dan lain sebagainya, dan itu lancar kita lakukan bersama masyarakat, jadi kita nggak gerak sendirian. Open recruitment 3 bulan sekali, jadi kita rekrut pemuda 16-30 tahun untuk menjadi anggota kita dan kita berikan fasilitas literasi tersebut. Aku sebelum masuk BBL itu ngerasa kalau mencari literasi itu nggak harus dari organisasi yang di luar. Setelah masuk di BBL aku ngerasa kalau organisasi luar itu berdampak banget untuk kita menginfluence dan memberikan aspek yang luar biasa gitu dalam literasi kita sehari-hari, terutama dari cara kita ngomong. Dan aku ngerasain banget sih gitu. Sesudahnya aku juga ngerasa kalau cara kita ngomong untuk sama orang lain, berinteraksi sama orang lain, cara berkomunikasi itu jadi lebih terbuka gitu loh. Karena BBL ini emang masih baru kan bagi aku, tapi udah merasakan dampaknya secara langsung. Dampaknya sih aku ngerasa kayak lebih cepet ngomongnya gitu sih, lebih mudah untuk mengutarakan sesuatu, terus untuk mengatur
terutama kayak misal untuk ngatur goes to school atau segala macam sih.